Di situ Eki udah aneh, bocahnya nggak ngerokok, nggak ngopi. Gue turun, tiba-tiba dia ngomong, udah kubrak, sambil ngomong mobil. Kata Eki gitu. Kata Eki, udah kubrak. Apa sih? Ada kopi nggak? Gue mau ngerokok nih, ada kopi nggak? Kata dia. Wah, gue mau merinding. Langsung aja, kita mah gak usah pakai opening. Nggak penting anjir opening. Gaskan aja udah. Pokoknya balik lagi bersama gua di YouTube Rahmat Caura nih. Udah lama banget ngomong kan. Udah lama banget kita terakhir konten di AHA ya gak? Bener gak? Di AHA. Ada sekitar Berapa tahun sih itu? 3 tahun yang lalu. Udah lama banget sih emang. Cuman kemarin kan habis reunian juga kan. Bisa reunian kita habis bukber segala macam. Pokoknya tanpa basa-basi langsung aja nih gua mau ngebahas cerita gua waktu lulusan sekolah SMK. Kita horor. Oh horor, oke. Gimana tuh? Lulusan ke Gunung Salak lagi. Gua itu ada sekitar 10 atau 15 orangan lah kurang lebih. Itu lu berangkat dari sini dari Jakarta? Berangkat dari Jakarta. Itu gua sebelum gua ke Gunung Salak itu gua ada acara di tempat kawan gua si Kiki Gopo Di gimana? di Puncak. Oh berarti itu dari Puncak langsung ke Gunung Salak? Puncak, gua balik dulu ke rumah nih. Oh, ke rumah. Capek kan nih, Hmm. hujan, kepanasan. Temen gua langsung ada di bawah nyamper. Anjing gua lupa gua ada acara nih ke Gunung Salak. Berarti dadakan ya anjir? Iya, dadakan parah. Bukan dadakan sih, jadi gua yang lupa. Karena gua punya ada 2 acara lagi tuh. Iya. Jadi singkat cerita, udah tuh gua jalan Berapa orang lu jalan ke sana? 15 orang, 15 orang. satu mobil, 7 motor. Ada ceweknya juga? Ceweknya itu Adiba kalau nonton. Ada? Udah nikah sekarang. Oh udah nikah, iya. Adiba, si Ayu, sama siapa ya satu lagi? Adiba, Ayu, lupa. 2 doang cewek. Dua doang ya. Adiba doang sama Ayu, ntar dikat aja gitu. Iya kan. Terus gimana lanjut tuh ya? Terus jalan sekitar jam 10 malam. Jangan malam. Jadi jam 10 malam dari rumah gua sampai ke Selamat Datang Gunung Salak itu sekitar jam 12:30 karena kita banyak Res juga kali ya? Res-resnya nungguin di motor kan karena gua bawa mobil kebetulan gua capek, gua niatnya mau tidur di mobil. Lu bawa mobil berarti? Iya gua di mobil bukan gua yang bawa. Ada lagi yang bawa? Bawa si Eki BW. Oh Eki BW. Si Eki yang bawa. Udah sampai Selamat Datang Gunung Salak jam 12:30. Dia tuh masuk ke perkampungan di mobil, gua sama Adiba sama yang lain bilang kayak mantep banget nih ya suasana gunung-gunung Salak, pedesaan itu asri ya kan? Baunya pun beda, baunya enak banget nih gini. Nah, jalan itu terus lurus dari tadinya jalanan itu aspal sampai jalanan batu-batuan. Tanah merah atau enggak? Batu-batuan. Batu kali? Batu-batu biasa, batu-batu kerikil. Iya. Kan jalan aspal nih sampai batu-batuan tuh. Lama-lama yang tadi rumahnya banyak jadi jarang-jarang turun. Berarti udah hutan lah, masuk hutan. Udah masuk ke hutan. Iya. Nah terus habis itu yang di motor bilang bau nih kayak bau anyir nyengat gitu. Gue bilang sama yang di mobil kayak bilang kalau misalkan yang bau-bauan gini baca aja yang lo bisa gitu. Iya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya ya bayangin aja lah lu tamu di rumah orang terus rumah orang itu bau. Pasti sakit hati dong kalau misalnya dia bilang bau. Dan namanya juga bertamu ya kan? Iya. Kita tetangga gitu. Nah, udah bocah-bocah pada bilang bau-bau, makin bau, baunya makin nyengat. Nah terus ada lagi aneh kan gua waktu itu mobil rental Nyewa ya. Mobil nyewa 2 hari 1 malam. Namanya mobil nyewa pasti kurus kan. Iya pasti kurus, pasti olinya diservis, diganti kayak gitu kan. Nah ini anehnya lagi, dia mobil ini ninjak lubang tuh
shocknya bunyi kayak krek krek. Shock depan sebelah kiri itu gue ingat banget, soalnya gue posisi duduk di depan. Krek 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 krek. Akhirnya ya udah gue berhenti, gue cek sama si Ramli sama si Bantet diduduk-dudukin kan gede badan dia. Iya, dua-duanya gede banget itu dia. Didudukin gini gak bunyi, gue bilang gue soalnya takutnya apa banyak copot. Soalnya jalannya juga terjal kan, Iya. turun naik. Turun naik, namanya pegunungan ya kan, pasti jalannya parah sih. Pas gue cek gue turun, itu suasana bener-bener kayak di pedesaan ya. Ada ibu-ibu lagi dorong gerobak sayur. Oh jam 1 malam ada itu. Jam 1 pokoknya gue nggak tahu tuh, gue perkiraan gue nggak lihat jam, perkiraan gue tuh jam 1:30 lah. Kan gue datang selamat datang salat tuh jam 1:30. Gue masuk gue jauh, perkiraan gue jam 2-an. Oh berarti mungkin ibu-ibunya mau ke pasar atau gimana ya? Ada haki, dorong-dorong sepeda ontel, lagi naik Vespaan. Kayak suasananya biasa aja dan nggak ada hal-hal aneh gitu. Udah gue masuk lagi, masih bunyi nih. Pas sok depan mobil masih bunyi, ya udah gak gue hirauin kan, gue juga nggak ngerti mesin lagi itu. Singkat cerita, udah nih jalan jauh, mau sampai yang tadinya bebatuan itu jalanan aspal sampai bebatuan, rumah-rumah juga udah pada nggak ada. Jadi udah gue kayak udah masuk ke hutan lah. Iya udah di dalam lah ya. Udah di dalam, jalanan juga cuma muat satu mobil. Gue bingung nih mau kemana. Kayaknya gue harus pulang lagi. Yang nggak mau. Kalau misalkan kayak gini terus malah, ya udah akhirnya. Nah petunjuk jalannya ini si Bongkeng namanya, dia udah pernah 5 kali ke villa itu. Jadi dia udah tahu lah di mana letaknya villa itu di mana gitu ya. Nah anehnya dia juga bingung nanya sama gua. Nggak tahu dia. Nggak nyampe ya, gua perasaan jalannya bukan ke sini kata dia gitu. Tapi lu coba pakai map udah gitu. Di sinyal kagak ada. Oh iya sinyal nggak ada juga sih. Nggak ada sinyalnya. Nah udah gitu, Bungkeng nanya sama gua, bingung dia. Ini kemana? Gue bilang ya udah tanya orang aja, gue bilang. Kalau misalnya ada orang kita berhenti. Udah nggak lama dari gue bilang ada orang, sekitar 5 menit sampai 10 menit ada orang di depan sepantaran gue lah gitu. Gue kan masih Cowok apa cewek? cowok semua. Cowok semua. Gue tanya, jalan ke villa ini lewat mana ya? Dibilang ajak aja terus atas. Nanti mesti tanjakan ada portal terus ada jembatan gitu. Udah gue jalan aja terus lurus, jalan belok-belok, naik turun naik pegunungan kan. Bingung lagi gue mau nanya orang lagi nih. 10 menit lagi ada lagi orang. Nah anehnya ini orangnya dia lagi duduk pinggir jalan, di belakangnya itu kayak ada WC satu kotak doang di tengah hutan, pakai lampu yang oranye tuh bang. Patromal. Oh lampu ayam. Iya lampu ayam. Yang oranye itu. Nah keadaan rumahnya itu juga udah retak-retak, udah reot, kayak gubuk gitu ya. Nah itu yang di situ anak kecil 2 orang, masih pada kecil, umur 5 tahun 6 tahun atau 4 tahun, kayak 2 orang anak kecil, 3 orang sepantaran gua bakar-bakar pinggir jalan situ di tengah hutan. Tanpa pikir panjang gua tanya lagi. Sama jawabannya. Di atas gitu. Lurus aja bang, nanti ada tanjakan, terus ada portal, ada jembatan, lurus aja. Nggak pakai pikir panjang dong gua, langsung gua gas. Lama-lama jalanan ini benar-benar cuma muat satu mobil. Itu nanjak begini, hampir angka 1. Berarti sekitar 180 derajat lah ya, kurang lebih. Pokoknya nanjak begini. Itu yang di motor, 7 motor atau lebih lupa soalnya. Sampai turun didorong-dorong. Saking nanjaknya. Nah pas lagi dorong-dorong motor, mobil juga kopling kampasnya udah bau. Karena nanjak begitu. Gue lewat, aki-aki lagi jalan nih, sama nanjak juga aki-aki lewat, gue lewatin, gue lihat mukanya, itu bener-bener kayak aki-aki, kayak cepet gitu mukanya, kayak kakek lah, ini kalau nggak ada giginya masih gigi kan, gue gituin, gue lihat,
udah gue cuekin. Udah akhirnya pohon alang-alang itu yang tadinya cuma setengah mobil, yang alang-alang lu tau kan pendek-pendek. Nah ini alang-alang udah lebih tinggi dari mobil. Kiri kanan gue lihat udah jurang. Berarti udah di atas itu. Nah pas gue lagi terusin naik tuh mau nanjak, ada pohon alang-alang yang nutupin jalan begini, doyong, nunduk begitu pohon alang-alang. Di situ gue ingat sama omongan mamang gue. Ya. Kalau dia tuh bilangnya dia dulu pohon bambu, dia pernah tersesat lah kayak di Pangandaran gitu. Kalau dia pohon bambu doyong itu artinya kalau tanaman doyong nutupin jalan itu kata dia artinya nggak ada yang pernah orang lewat situ. Soalnya emang ketutup banget gitu ya. Tutup. Dari situ gua tepak si Eki, gua bilang muter balik bisa nggak ini di sini di tanjakan itu. Wah nggak bisa ya kata Eki. Soalnya jalannya juga sempit kali ya. Jalannya sempit. Gua bilang bisa yuk, gua percaya sama lu. Pas udah bisa gua jago lah, gua bilang naik mobil. Soalnya satu-satunya orang yang bisa naik mobil dia doang. Dulu lo belum bisa lo. Belum bisa. Ya. Gua. Udah akhirnya gua turun, ya udah gua turun nih, gua liatin gitu. Gua pegangan sama si Ramli sama si Bangket. Kan di badan gede, gua raba-raba tuh jalanan. Gua raba-raba gini, bisa diinjak lah nih mau mobil. Takutnya jurang atau Jurang, nah dia mobil mundur, set, gua tepak maju. Gua jalan lagi ke depan, gua lihat lagi ban mobil depan, tepak lagi. Sekitar 15-20 menit gua muterin mobil. Udah nih mobil terbalik, udah arah ke bawah, bisa berhasil. Nah yang di motor baru pada nyampe, udah ngapain dibalikin gitu dia. Udah pulang aja, gue bilang turun. Pas gue turun, set, gue baru kenal tuh aki-aki yang gue papasan jalan berdua. Pas gue turun gak ada, emang gue masih diam nih, masih sendirian. Dia nggak cerita lah ya. Nggak cerita gue, masih sendirian. Udah gue turun lagi, ketemu lagi sama anak-anak yang tadi yang 3 orang bakar. Iya, 3 orang 2 motor lagi bakar. Gue tanya lagi masih temen gue si Bongkeng. Ini kemana jalan yang bener? Di sana udah kayak udah nggak ada jalan, soalnya udah bener-bener tanah. Yang tadi aspal batu sampai tanah, nggak ada, udah nggak ada akses jalan lah. Tanah merah lah ya. Karena tanah gunung gitu. Iya. Nah, begitu. Iya bener, dari ntar ada jembatan mau ada portal. Si Adiba nyolek gua dari belakang mobil. Nah, gua bilang sama gua kayak, Lu ngomong sama siapa berarti? si Adiba. Oh, Adiba Bilang kayak gitu. Temen lu ngobrol sama siapa? Itu lagi nanya sama orang gua. Nah, abis itu gua merinding kan langsung. Merinding juga Berat ya, gua bilang. Itu mau orang gitu. Dia langsung diem tuh, Cok. Dia juga mungkin nggak mau cerita kali ya. Dia mungkin nggak mau cerita. Iya. Nah, udah gitu si Bejo, lu tau nggak? Iya, Bejo. Bejo langsung nyampingin gua bilang. Kan dulu rambut gua botak. Tak, ayo nanjak lagi. Bener nih ada jembatan, ada portal sama ada jembatan gitu. Gua mau berantem di situ. Debat. Soalnya lu udah ke situ duluan kan? Soalnya gua tuh ke situ bareng-bareng sama dia. Oh, Ke situ bareng-bareng sama dia. Nah, tapi dia masih percaya sama tuh orang. Udah akhirnya gua bilang, udah gua nggak percaya nih sama orang-orang ini, gua bilang. Cabut aja, nih duit, gua bilang lu pegang duit tuh niatnya tuh duit pila tuh yang tau lah. Pila berapa antara ada keuntungan buat gua berapa, niatnya begitu gua. Cuma begitu kejadian kayak gitu, udah nggak ada pikiran lagi. Ini duit lu mau makan di mana, mau minum di mana, mau makan muntah lagi makan lagi, gua bilang kita pulang. Asal jangan di sini. Asal gitu. jangan kesini, gua bilang. Gua udah nggak percaya sama orang-orang ini, gua bilang. Udah akhirnya bocah setuju buat turun. Gua turun. Anak kecil yang itu emang mukanya pucat pasi gitu, kayak pucat lah, muka pucat gitu. Dia senyum sama si Eki nggak begini, dia senyum lalu bilang hati-hati ya bang. Iya. Di situ Eki udah aneh, bocahnya nggak ngerokok, nggak ngopi, turun, jadi dia ngomong, Kata Eki juga kan? apa sih? Ada kopi nggak? Kamu mau ngokok nih? Kopi nggak? Oh, mau umur ini nih. Sama gue juga. Ya. Ini buat ya. Lu tahu kan Eki Ah. teman SMP kita
Dulu bukannya dia nggak ngerokok ya? Emang gak ngerokok. Kok tiba-tiba dia minta rokok anjing? Minta rokok, minta kopi hitam. Anjing. Udah gue bilang cabut. Turun bawah, ini kan turunan belok ke kiri. Itu gue tempat di situ ada rumah putih gede. Dia mau belok ke kanan jurang. Gue tepak lu, gue pegang setirnya. Lu bego, gue bilang. Lu bocah lu. Iya. Udah akhirnya turun. Lancar nih. Brak ya udah di jalanan landai tuh. Udah setelah turunan jalan landai. Gue bilang karena si Eki makin raung-raung gak jelas kan kayak sakit nih udah berat gitu. Kesakitan gitu lah ya. Udah akhirnya gue berhenti mobil yang muter di motor tuh udah lama banget Meng, nanjak turun lama banget. Mobil tadinya bensinnya setengah, itu kan setengah mobil bisa berapa puluh liter. Iya. Itu udah kedap-kedip, bensin mobil udah kedap-kedip. Udah gitu nggak ada pom juga lah di situ. Udah nggak ada, eceran juga udah nggak ada. Iya. Yang di motor namperin gua bilang, Ram, bensin motor gua habis nih. Udah, gua bilang sedot-sedotan aja. Main sedot-sedotan bensin, gua bilang. Udah, akhirnya singkat cerita, udah nih, udah bisa lah berjalan ke bawah. Panggil Bantet, gua bilang. Nah si Bantet baru belajar mobil. Gua suruh gantiin. Gantiin Eki, soalnya Eki juga nggak memungkinkan juga kan. Iya, udah nggak mungkin. Eki turun ke belakang, Bantet di mobil. Ndet-ndetan mobil, wah gua bilang makin kacau. Iya. Nah di situ gue bilang, ya, Ted lu bisa Ted, bisa orang gue insya Allah gitu Bantet gitu. Udah akhirnya gue jalan, pelan banget gue jalan. Itu kalau misalkan masih kayak gini aja gue bilang, kita ketok rumah warga dah. Gak apa-apa gue mau ngasih 1 juta juga gue bilang, asalkan kita selamat dulu nih nginep di rumah warga. Gue sampai ngomong kayak gitu saking tanggung jawab gue nih, karena gue yang ngajak. Udah akhirnya gue turun bawah. Nah turun bawah singkat cerita, ada gue nemuin seban gue bahasa Betawi mah ya. Seban apa? Itu jadi kayak balai kayak gimana ya, kayak bambu nih. Nah terus itu banyak digantung pisang yang pada panen. Kayak rumah kosong, terus kayak banyak gantungan pisang pada panen gitu lah. Di situ di depannya ada balai buat duduk gitu. Di situ di depan itu yang kakek-kakek sama nenek-nenek duduk di balai itu. Yang tadi lu lihat tuh? Bukan, beda lagi. Nah, kakek-kakek pakai peci, nenek-neneknya pakai kerudung. Duduk sebelahan berdua gini, duduk begini ke arah jalanan nih. Jadi gua kan lewat situ. Ya. Dia duduk sini berdua begitu tuh. Kayak gua gini sampai-sampai gitu ya. Enggak ngobrol, cuma duduk begini doang. Itu berdua-dua. Iya. Gua enggak pakai pikir panjang, gua tanya lagi. Iya. Itu orang gua tanya. Si Bongkeng nanya, gua juga turun dari mobil. Nah, dia bertanya baru assalamualaikum kek. Astagfirullahaladzim terbongkar. Iya. Kenapa nih? Tadi harusnya pertigaan kita belok kiri, bukannya lurus, kata Bongkeng gitu. Oh baru inget dia? Baru ingat. Nah, udah nih. Itu laki-laki belum ngomong sepatah kata udah inget, udah bilang makasih ya kayak. Udah langsung jalan cabut. Nah si Kiki gopur, katanya gue ini mual banget gitu. Gue mual banget, gue gak kuat, berat pundak gue kata dia. Soalnya dia yang paling gaduh, paling berisik. Petakilan lah ya. Sama si Boot berdua.